Di tanah kerajaan Pandawa yang megah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengguncang dunia. Ia bukan bayi biasa, melainkan anak dari ksatria perkasa Bima dengan Arimbi, seorang perempuan raksasa berhati lembut. Perpaduan darah manusia dan raksasa itu menghadirkan sosok kecil yang penuh misteri. Bayi mungil itu dinamai Jabang Tetuka. Namun sejak awal kelahirannya, udara sekitar seakan bergetar. Seakan semesta sudah memberi pertanda bahwa bocah ini membawa takdir besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kehadiran Jabang Tetuka ternyata menyingkap misteri yang menegangkan. Tali pusarnya, yang biasanya bisa dengan mudah dipotong oleh bidan, tabib, bahkan dengan pusaka keluarga Pandawa, ternyata sama sekali tidak bisa diurai. Pisau paling tajam, pedang pusaka, bahkan senjata sakti sekalipun, semuanya tumpul di hadapan pusar bayi itu. Setiap kali dicoba, pusar itu justru memancarkan cahaya aneh yang membuat semua orang yang melihatnya bergidik. Seolah-olah pusar itu adalah ikatan gaib yang menahan kekuatan besar di dalam tubuh si bayi. Hari-hari berlalu, namun misteri itu tetap belum terpecahkan. Jabang Tetuka tumbuh sehat, penuh tawa, dan sama sekali tak terganggu dengan pusar yang menggantung di perutnya. Namun bagi keluarga Pandawa, itu adalah tanda yang tak bisa diabaikan. Bagaimana mungkin seorang anak bisa hidup selama setahun penuh dengan tali pusar yang masih melekat? Ketegangan itu semakin kuat terasa di istana, membuat semua orang resah. Kabar aneh ini pun menyebar ke pelosok negeri, hingga orang-orang mulai berbisik bahwa bayi Pandawa ini bukanlah manusia biasa. Arjuna, adik Bima sekaligus paman dari Jabang Tetuka, merasa terpanggil. Ia adalah ksatria yang berhati jernih, penuh kasih sayang, namun juga tegas dalam menghadapi persoalan. Melihat keponakannya yang harus menanggung nasib penuh tanda tanya, Arjuna tidak tinggal diam. Ia memilih jalan berat, bertapa dan memohon petunjuk dari para dewa. Dengan tubuh penuh luka dan jiwa yang dipenuhi doa, ia duduk di bawah pohon besar, membiarkan embusan angin malam dan dinginnya kabut menyelimuti dirinya, berharap langit memberi jawaban. Namun, takdir berkata lain. Di tempat yang berbeda, seorang ksatria lain juga sedang bertapa. Dia adalah Karna, musuh abadi Pandawa, yang terikat dalam garis takdir yang rumit. Karna juga memohon kepada para dewa, bukan untuk menolong seorang bayi, melainkan demi memperoleh kekuatan yang dapat mengangkat derajatnya. Dua ksatria dengan wajah mirip, Arjuna dan Karna, sama-sama berlutut di hadapan semesta, mengharap anugerah. Pertemuan takdir inilah yang kelak menjerat keduanya dalam perselisihan besar, dan membawa dampak yang tak disangka bagi Jabang Tetuka. Dalam heningnya tapa, para dewa akhirnya menurunkan anugerah. Namun, kesalahan kecil justru mengubah segalanya. Batara Narada yang ditugaskan sebagai pembawa pesan salah mengenali wajah ksatria yang bersemedi. Wajah Arjuna dan Karna begitu mirip sehingga senjata sakti Kontawijaya yang seharusnya diberikan pada Arjuna justru jatuh ke tangan Karna. Senjata itu bukan sekadar pusaka, melainkan simbol kekuatan dan takdir. Disinilah garis sejarah mulai bergeser, membuka jalan pada konflik yang kelak memanas. Ketika mengetahui kesalahan itu, Arjuna segera mengejar Karna. Kedua ksatria dengan hati penuh api bertemu di tengah hutan sunyi. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dentuman senjata beradu, anak panah melesat, dan suara logam menghantam logam menggema seperti guntur membelah langit. Keduanya sama-sama bertekad tak mau kalah, karena mereka tahu bahwa pusaka yang kini diperebutkan bukan hanya sekadar senjata, melainkan juga kunci bagi masa depan Pandawa maupun Kurawa. Namun Karna keras kepala. Ia menolak menyerahkan pusaka itu, seolah senjata itu adalah bagian dari jiwanya. Pertempuran berlangsung panjang, meninggalkan jejak hancur di tanah yang mereka pijak. Pada akhirnya, Arjuna hanya berhasil merebut sarung dari senjata tersebut. Meski terlihat sepele, sarung itu ternyata menyimpan rahasia besar yang bahkan Karna sendiri tidak menyadarinya. Dalam genggaman Arjuna, benda sederhana itu menjadi penentu takdir bagi Jabang Tetuka yang tengah menunggu pertolongan. Sarung itu dibawa pulang dengan penuh harap. Saat menyentuh tubuh Jabang Tetuka, sarung pusaka itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara gaib menggema. Lalu seketika tali pusar yang selama ini tak bisa dipotong pun terbelah dan menyatu dengan tubuh bayi mungil itu. Ledakan energi terjadi, seakan tubuh Jabang Tetuka menjadi wadah bagi kekuatan besar yang baru saja terlepas dari kurungan gaib. Semua yang hadir terdiam, takjub sekaligus cemas dengan kekuatan yang kini bersemayam dalam tubuh anak itu. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Batara Narada muncul dengan wajah serius, membawa kabar genting dari Kahyangan. Seorang raksasa perkasa, Pati Sekipu,
utusan Raja Kalapracona dari kerajaan Trablasuket, tengah mengguncang kayangan. Ia datang untuk melamar bidadari Supraba, dan para dewa tak mampu menahannya. Narada menatap Jabang Tetuka yang baru saja bebas dari pusarnya, lalu berkata bahwa hanya bocah inilah yang bisa menolong para dewa. Keheningan menyelimuti, seolah seluruh dunia menahan napas menunggu langkah kecil sang bayi yang kini dipanggil menantang maut. Narada tak main-main ketika menunjuk Jabang Tetuka. Walau baru saja bebas dari pusarnya, bocah itu sudah ditakdirkan untuk menghadapi tantangan besar. Pandawa dan keluarga sempat terkejut. Bagaimana mungkin seorang bayi dijadikan senjata melawan raksasa? Namun suara Narada penuh keyakinan. Jabang Tetuka bukanlah anak biasa. Di dalam tubuh mungil itu, telah tertanam kekuatan yang jauh melampaui manusia. Takdir telah memilihnya, dan tak seorang pun bisa mengelak. Ketika Patih Sekipu tiba, langkahnya mengguncang bumi. Tubuhnya menjulang, matanya menyala bagai api, dan suaranya menggelegar laksana petir. Ia menganggap lawannya hanya seorang bayi, dan itu adalah penghinaan besar bagi seorang panglima raksasa. Namun saat pertempuran dimulai, Sekipu terperanjat. Bocah kecil itu ternyata memiliki tenaga dahsyat yang membuatnya kewalahan. Tinju mungil Jabang Tetuka menghantam dadanya, membuat raksasa besar itu terhuyung. Malu bercampur marah membakar hati Sekipu. Ia berteriak menantang Narada, menuntut agar Jabang Tetuka dibesarkan saat itu juga. "Aku tidak akan melawan bayi," serunya sambil menghunus senjatanya. Para dewa yang menyaksikan terdiam. Mereka tahu bahwa untuk melawan Sekipu, Jabang Tetuka memang perlu dipercepat kedewasaannya. Maka tantangan itu diterima, meski penuh risiko. Satu langkah salah bisa menghancurkan tubuh bocah itu. Namun jika berhasil, lahirlah seorang ksatria sakti. Narada lalu membawa Jabang Tetuka ke Gunung Jamurdipa. Di puncaknya terdapat kawah legendaris, Candradimuka. Kawah ini bukan kawah biasa, melainkan tungku agung tempat para dewa menempahkan pusaka. Dengan mantra sakti, Narada menceburkan bayi itu ke dalam lahar mendidih. Panas yang mampu melelehkan besi justru menjadi selimut baginya. Di sekeliling kawah, para dewa melemparkan pusaka mereka. Pedang tajam, tombak perkasa, panah sakti, hingga tameng gaib. Semuanya dileburkan agar menyatu dengan tubuh si bayi. Gunung bergetar, langit berkilat, dan kawah Candradimuka bergemuruh bagai badai. Semua mata menatap penuh waspada, menunggu apa yang akan lahir dari api itu. Tiba-tiba, dari dalam kawah, muncul sosok dengan tubuh gagah perkasa. Jabang Tetuka tak lagi bayi. Kini ia menjelma sebagai ksatria muda dengan dada bidang, mata menyala, dan aura keberanian yang tak terbendung. Semua pusaka yang dilebur tadi telah menyatu dengan raganya, membuatnya jadi manusia setengah dewa yang mustahil ditandingi. Sekupu terperanjat ketika melihat lawan barunya. Bocah yang tadinya hanya seukuran lengan kini menjelma menjadi ksatria gagah perkasa. Tubuhnya berotot, sorot matanya tajam, dan setiap gerakannya memancarkan kekuatan luar biasa. Sekupu tidak lagi bisa menyepelekan. Pertempuran pun pecah kembali. Langkah Sekupu mengguncang bumi, tapi setiap serangannya ditangkis dengan mudah. Jabang Tetuka, yang kini telah dewasa, melompat ke udara dengan kelincahan menakutkan, membuat bumi dan langit seakan menjadi arena bagi duel mereka. Duel berlangsung sengit. Sekupu mengibaskan senjatanya, menghasilkan angin badai yang menghancurkan pepohonan. Namun Tetuka membalas dengan pukulan telak yang mampu memecah batu sebesar gunung. Suara dentuman pertempuran terdengar hingga ke kahyangan. Para dewa menatap dengan mata terbelalak, tak menyangka bayi yang baru saja lahir sudah bisa menandingi pati raksasa paling kuat dari Trablasuket. Hanya ada satu kata di benak mereka. Takdir telah benar-benar memilih ksatria ini sebagai pembela dunia. Namun Tetuka, dalam amarahnya, tak hanya bertarung sebagai manusia. Darah raksasa dari ibunya Arimbi bangkit dalam dirinya. Wajahnya berubah buas, taringnya memanjang, dan sorot matanya memerah. Dalam wujud itu, ia menyerang Sekipu dengan kekuatan brutal. Dengan gigitan taringnya, ia merobek leher sang patih hingga raksasa itu roboh dan menggelegar di tanah. Tubuhnya hancur berantakan. Pertempuran usai, tapi keheningan yang muncul justru menimbulkan ketegangan baru. Tetuka kini tampak lebih mirip raksasa ketimbang manusia. Pandawa dan Kresna yang baru tiba di kahyangan terkejut melihat wujudnya. Mereka hampir tak mengenali Tetuka. Tubuhnya raksasa, wajahnya garang, taringnya menjulur tajam. Arimbi, sang ibu, menangis cemas, takut anaknya selamanya terjebak dalam sifat raksasa.
Namun Kresna melangkah maju dengan penuh kewibawaan. Ia mengusap kepala Tetuka, memangkas taringnya, lalu berkata dengan suara tegas, "Engkau bukan raksasa. Engkau adalah ksatria. Jangan pernah biarkan darah ibumu menenggelamkan nurani dan kejayaanmu." Kata-kata itu menenangkan amarah Tetuka. Kemenangan besar ini menggema hingga ke telinga Batara Guru, Raja para Dewa. Ia turun tangan memberikan penghargaan agung kepada Tetuka. Pusaka sakti berupa caping Basunanda, kotang Antrakusuma, dan terompah pada kacarma dikenakan pada tubuhnya, melengkapi kesaktiannya. Dengan pakaian pusaka itu, Tetuka memiliki kekuatan terbang di angkasa, otot kawat, dan tulang besi. Sejak hari itu, namanya berubah. Ia tak lagi dipanggil Jabang Tetuka, melainkan Gatot Kaca, si otot kawat tulang besi, ksatria langit yang menjadi perisai Pandawa dan penjaga dunia.